itu kita lebih advance lagi sekarang. Nah ini jadi tantangan. Jadi dengan kemampuan saya terpenuhi secara utuh dalam skala atau resolusi yang dibutuhkan saat ini. Ya. Jadi Anda belajarlah ilmu geografi secara maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan di sini channel Dasmap dengan Om Das. Versi 2 mungkin Om Dasnya, beda Om Das. Dan di sini ada Pak Asep Karsidi. Makasih Pak. Ya, Udah mau gabung diskusi lagi. Di sini mungkin karena Pak Asep nih sudah jadi tokoh yang dikenal banyak orang sebagai istilahnya tokoh pionir geospasial mungkin ya Pak ya. Di sini Bapak sangat banyak perannya di sisi hulu dan regulasi gitu Pak. Sedangkan kami di sini di Dasmap justru mungkin kebalikannya nih di hilir kita lihat apa demand-demand yang muncul di hilir dan bagaimana kami dengan pengetahuan kami dan fitur-fitur maupun teknologi kami bisa bantu itu gitu. Nah, di sini mungkin kami mau coba mengulik kira-kira pandangan Pak Asep sebagai penggagas One Map Policy sebagai geospasial di sisi hulu ini gimana sih Pak perkembangan geospasial di sisi hilir? Maksudnya gini Pak, mungkin dari saya prolognya saat saya kuliah dulu sering dibanggakan bahwa geografi ini adalah ilmunya para presiden. Menteri-menteri di Amerika ini pasti ilmu geografi gitu. Tapi kan itu tinggi banget ya Pak ya. Tinggi banget. Dan kayaknya ilmu peta tuh ilmu yang yang sulit lah, kompleks. Sampai akhirnya muncul Google Map. Orang awam pun langsung bisa analisis direction di situ. Ternyata ilmu ini bisa sangat membantu bahkan orang awam sekalipun gitu. Tanpa background geografi, dia ngerti peta. Dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, sekarang yang saya tahu semakin banyak nih Pak. Nah, sebenarnya gimana sih Pak? Apakah memang saat ini potensi itu sudah banyak terkembangkan di hilir atau sebenarnya masih banyak lagi Pak potensinya? Mungkin itu Pak yang saya pengen tahu pandangan Bapak. Baik, ini menarik ya. Kalau tadi mungkin saya bicara tentang geospasial di hulu, memang bagaimanapun yang di hilir itu kan harus tersupport oleh kegiatan di hulu. Sedangkan kegiatan di hulu ini juga berlomba dengan waktu ya, karena kan wilayah Indonesia kan luas sehingga mungkin data geospasial itu belum terpenuhi secara utuh dalam skala atau resolusi yang dibutuhkan saat ini. Sedangkan masyarakat itu nggak bisa dibendung karena era sekarang ini udah era digital, udah melek ya, melek informasi, sehingga informasi berbasis spasial ini yang dulu sumbernya adalah peta gitu, itu sekarang udah banyak sumber dari luar. Betul. Yang kita merasakan udah terbantu. Padahal sumber dari luar itu kan belum tentu sumber itu kebenarannya dijamin, itu satu. Nah, yang saya ingin menggarisbawahi, nama aplikasinya sendiri kan GIS. GIS itu dari apa? Geographic Information System. Betul. Bukan geospasial, bukan apa-apa. Kenapa geografis? Karena saya ingat menurut founder dari Esri, Jack Genrisman, dia bilang bahwa geografi now is more important than ever. Jadi geografi itu lebih penting sekarang itu dibanding yang lain. Kenapa? Karena melalui geografi ini kita bisa mengenal apapun tentang muka bumi ini gitu yang kita cari. Makanya tadi dengan mudahnya masyarakat begitu sudah tersedia geospatial datanya secara geografis, dia akan lebih mudah untuk menerjemahkan, memanfaatkan informasi, membangun informasi turunan dan seterusnya. Karena di aspek geographical tools itulah kemudian geospatial data ini hidup gitu loh, bermanfaat.
Nah, jadi kalau berkaitan dengan tadi geografi adalah ilmunya para dewa-dewa termasuk presiden. Sebetulnya kalau ingat lagi dengan Profesor Lisa Burton dari Amerika, dia juga menyampaikan bahwa di era sekarang, di era digital sekarang ini, geografi ini udah bukan lagi geografi nenek moyang kita. Jadi sekarang ini adalah geografi milenia dia nyebutnya. Kenapa begitu? Kenapa dia bilang bahwa ini geografi milenia? Karena ada satu tambahan dari 4 hal yang penting dari aspek geographic code itu. Satu tambahannya itu adalah peranan perkembangan teknologi. Jadi teknologi yang berkaitan dengan komputerisasi. Jadi ada teknologi komputasi, sehingga kegiatan-kegiatan analisis yang berkaitan dengan aspek geografi dan keruangan tadi, itu dengan mudah sekarang kita lakukan komputasinya, kita lakukan pemodelannya, kita lakukan analisis dan seterusnya. Itu yang disebut oleh Lisa Burton sebagai geografi milenia gitu. Nah, kenapa kemudian masyarakat itu sekarang spontan bahwa ada begitu geospatial data tersedia dan dia begitu cepat bisa memanfaatkan? Karena geospatial data isinya adalah kontennya ada konten geografi tadi. Jadi geografi itu sudah masuk di situ. Jadi geografi kan berpikir tentang aspek ruang. Nah, sekarang bicara tentang aspek ruang. Ruang yang kita bicarakan itu bukan ruang abstrak, tapi ruang muka bumi. Berbagai kegiatan di muka bumi, baik kondisi fisik maupun sosial ekonomi. Nah, disinilah letaknya sebetulnya. Kalau dari sisi dukungan teknologi di hulu sudah begitu pesat juga dengan adanya satelit gitu ya untuk melakukan observasi muka bumi. Nah, itu turunannya itu kan sekarang makin bisa lebih cepat kita ekstrak ya, kemudian lebih cepat kita lakukan tahapan-tahapan analisis selanjutnya. Ini di hilir ini ada lagi dukungan perangkat yang mendevelop sistem informasi geografis tadi, perangkat GIS. Nah, saya lihat Dasmep itu udah mulai ya membangun seperti ini. Punten Pak, kira-kira biasa ada bayangan awal-awal tuh kira-kira tahun berapa Pak mulai? Tahun 90-an itu ya, tahun 90-an itu udah mulai ada sistem informasi geografis dan sistem cuma dari tahun itu GIS mulai ininya kan mulai populer di tahun 90 lah ya. Sebelumnya juga udah ada tapi belum secara utuh GIS itu. Tapi kan semuanya ini membutuhkan bahan baku geospatial data tadi gitu. Jadi dengan geospatial data yang ada juga terus berkembang, kemudian kemampuan analisis juga kita terbatas. Tapi terus meningkat sampai sekarang analisis kita menghitung aja udah sampai kepada dynamic modeling sekarang. Dynamic modeling. Nah, jadi Dasmep ini saya pikir punya kemampuan dan saya lihat pernah ada aplikasi-aplikasi tentang model-model dinamis ya. Itu kan udah sangat advance. Nah, jadi sekarang udah jauh lebih kompleks lagi di samping fiturnya itu udah Windows system gitu kan. Sekarang udah sangat simple. Tapi disupport dengan bahasa-bahasa pemrograman atau sekarang disebut coding, itu kita lebih advance lagi sekarang. Nah, ini jadi tantangan. Dia dengan kemampuan saya sangat bangga ya dengan teman-teman di Dasmep karena ini produk anak bangsa yang sudah mendevelop perangkat GIS ya, yang memiliki kemampuan yang tidak kurang dari kemampuan yang dibangun secara global, internasional gitu. Contohnya lah referensi kita produk S3 gitu, saya sudah perhatiin bahwa produk Dasmep juga tidak kalah pentingnya. Gitu. Mungkin saat ini memang garis merahnya belum tegas nyambung, tapi secara konsepnya udah ada nih, udah clear gitu ya Pak ya, bahwa memang hulu sebagai yang membuat, kemudian hilir yang mengimplementasi, tapi tetap dua-duanya harus di backing dari akademisi, gitu ya Pak ya. Persis. Mungkin tadi akhirnya terkait data nih Pak, yang menarik terkait data menurut saya. Mungkin saya coba angkat yang sama-sama dari instansi pada konteks tematik kebencanaan. Akhirnya yang saya pahami itu mau tidak mau dibutuhkan data yang detail
tapi dalam waktu yang cepat. Iya. Tapi mungkin dalam region yang spesifik. Sedikit yang saya tahu akhirnya digunakan sumber-sumber yang crowdsourcing, yang memang melibatkan komunitas, membuat bersama, digit bersama gitu ya. Yang di situ sepemahaman saya sulit untuk diatur terkait standarnya maupun kualitasnya. Tapi memang untuk poin-poin yang dibutuhkan terkait kebencanaan itu memenuhi, seperti di mana sih lokasi sekolah, di mana sih jaringan jalan yang masih bisa diakses, terus gedung-gedung yang bisa buat evakuasi ada di mana saja dan kapasitasnya berapa. Nah, mungkin saya mau tanya, kira-kira data-data yang saya sebut crowdsourcing itu akhirnya apa ya, sebagai data sementara saja nanti akan tergantikan, atau akhirnya karena itu digunakan oleh instansi pun dia bisa jadi data resmi, Pak, sebenarnya? Mungkin itu, Pak, data crowdsourcing. Ya, ini menarik ya isu crowdsourcing. Di era sekarang ini melibatkan komunitas itu tidak bisa dihindari. Betul, Pak, setuju. Bagaimanapun itu sangat banyak manfaatnya. Apalagi wilayah kita ini luas. Betul. Kalau ngandalkan satu dua lembaga nggak akan sampai. Apalagi dalam kondisi darurat gitu. Jadi komunitas itu penting. Jadi istilahnya kan data dari komunitas itu Crowd mapping, crowdsourcing ya. Nah, memang betul satu poin yang perlu mendapat perhatian kita, bagaimana komunitas ini kita cerdaskan. Oke. Jadi kita cerdaskan melek geospasial. Jadi pertama bahwa data geospasial itu bukan data sembarangan. Nah, gitu. Data geospasial itu adalah fakta. Fakta wilayah, bukan data statistik. Sehingga data yang diupload oleh komunitas itu jangan sampai asal-asalan. Itu pentingnya, karena fakta. Kan cara ngambilnya juga data spasial itu melalui rekaman langsung kan. Jadi ini fakta. Jadi jangan sekali-kali merekam atau mengumpul data atau membangun data spasial itu seperti main-main gitu. Nah, oleh karena itu komunitas ini tentunya harus kita cerdaskan. Pertama, mungkin tidak komunitas umum di sementara ini, harus komunitas-komunitas yang spesifik. Gitu. Sehingga nanti pelan-pelan ke masyarakat yang umum juga bisa tertularkan. Nah, jadi dulu saya pernah waktu datang kok saya lupa lagi itu yang roadmap ya, peta. OpenStreetMap? Bukan, StreetMap. OpenStreetMap. Nah, kan komunitas waktu itu datang. Terus waktu sama si di BIG, terus saya bilang kita perlu, ini komunitas dengan OpenStreetMap itu nggak disalahkan, saya bilang bagus. Cuman tolong jangan semua masyarakat yang menguploadnya yang nggak paham. Makanya waktu dulu kita pernah bikin SOP itu. SOP kalau masyarakat mau upload data itu tentunya geospasial data itu kan simple sebetulnya. Betul, Pak. Fakta wilayah tadi. Fakta wilayah dan terrepresentasikan hanya 3 bentuk sebetulnya. Ya kan titik, garis dan poligon. Jadi kalau misalkan kita belum mampu menyajikan poligonnya, titiknya aja nggak apa-apa. Diklik, tapi nanti di tagging informasi, tapi informasi yang benar. Jangan dipaksakan poligon. Jangan dipaksakan poligon gitu. Mampunya memang masih titik, jangan paksakan berupa poligon. Ya kalau belum ada perangkatnya. Tapi saya sekarang saya senang juga kan, kita udah lama ya ngobrol, saya udah sering jadi narasumber gara-gara Anda yang ngerjain di Bapenda. UPR ya kan, di Bapenda di mana-mana. Ternyata Dasmap ini produknya udah banyak, termasuk mobile application. Nah, jadi mobile application ini kalau ini bisa disebarkan ke masyarakat luas dan masyarakat luas dicerahkan, itu kan udah perangkat yang simple tuh. Jadi kita diawali kalau misalkan tadi dalam kondisi darurat ya,
ada konvensi internasional. Kalau dalam kondisi darurat itu Oke. satelit-satelit yang merekam muka bumi wilayah yang kena itu free itu. Untuk area tersebut. Area tersebut free. Nah, kalau kita pemerintah bisa mengakses free itu dijadikan backgroundnya aja di dalam Mobile application itu. tadi. Nah, dia kan tinggal tagging aja di lapangan. Biar seragam ya Pak ya. Iya, jadi nggak secepatnya geser. itu. Jadi secepatnya dalam waktu yang cepat misalkan akan jauh lebih cepat lah dibanding kalau kita ngedadak gitu kan. Mode udah ada di mobile, masyarakat ada di situ ya tagging. Objek muka bumi yang terwakili bentuk titik garis itu kan udah terregunalis di lapangan. Gitu. Jadi kalau Dasmep udah memproduksi ini harus disosialisasikan kerjasama sama university. Kan mahasiswa mantap. itu KKN tuh, sekarang mungkin daerah KKN, praktek lapang segala macam, bekelin aja software itu. Mantap. Nah itu, jadi nanti si mahasiswa ke lapangan mempraktekkan itu ada disebutnya mungkin champion di desa tertentu, anak muda yang tertarik, nah ditularkan dia diajarin gini kan kita punya gitu nanti komunitas seperti tadi kan terbangun gitu pelan-pelan. Mungkin itu. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir kali ini Pak ya, karena kan tadi udah mulai tersinggung lagi terkait data, terkait akademisi dan juga akhirnya mahasiswa dan KKN. Saat ini sebenarnya dari tim Dasmep yang saya tahu secara umum adalah backgroundnya yang basicnya geografi tapi akhirnya otodidak belajar untuk coding gitu ya Pak ya. Walaupun ada juga rekan-rekan lain yang dia backgroundnya coding belajar geografi untuk bikin aplikasi ini gitu. Nah lagi-lagi yang saya tahu juga di akademisi pun ada dua pandangan antara science yang dia sifatnya rigid, ada yang sifatnya fluid gitu ya Pak. Nah apa ya bayangan saya akhirnya orang-orang yang bisa coding ini hanya yang memang punya inisiatif untuk otodidak. Nah, apa nggak sebaiknya di akademisi pun akhirnya menyesuaikan dari kebutuhan. Jadi mungkin entah di geografi jadi ada beberapa SKS terkait coding IT ataupun dari IT ada beberapa SKS terkait geografi mungkin seperti itu. Nah, itu yang mungkin saya lihat sekarang masih belum ada nih Pak gitu. Jadi akhirnya kalau pun ada anak geografi yang memang antusias gitu geospasial terkait aplikasi ini, ya mau nggak mau harus dicerdaskan lagi terkait codingnya walaupun dia punya background geografi. Nah mungkin nggak sih Pak dari sisi akademisi pun akhirnya menyesuaikan dari perkembangan yang sekarang ada gitu Pak? Ya. Jadi mengamati kondisi yang begini gencarnya, dinamis dan progresif ya. Iya. Jadi akademisi harus berubah. Harus berubah. Jadi saya melihat memang bahwa kasarnya begini, dia studi ilmu lingkungan. Betul. Nah, saya dong Pak. Kontennya ilmu lingkungan ya. Iya. Tapi ternyata dalam praktek penerapan ilmu lingkungan dia ada toolsnya GIS. Betul. Nah, jadi kalau hanya dia punya background lingkungan, kemudian dia belajar mengoperasikan GIS, itu fungsi GIS-nya nggak maksimal. Karena mengoperasikan saja. Ya, satu itu. Dan juga demikian, misalkan geografi sendiri ya. Geografi paham tentang bagaimana geographical tools itu. Tapi dia tidak menguasai tadi kalau GIS-nya itu IT-nya ya. Tidak menguasai IT yang berkaitan dengan GIS itu. Kan dia juga jadi akhirnya tidak toolsnya itu tidak terfasilitasi untuk berkembang. Iya. Gitu loh. Nggak bunyi jadi istilahnya. Nggak bunyi. Iya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai kemudian nanti orang-orang IT secara autodidak belajar GIS, belajar geografi, ilmu geografi, dia menguasai semuanya. Iya. Nah, gitu. Dan ini nggak bisa dihindari. Betul Pak. Demikian juga geografi. Geografi dia menguasai geographical tool, dia autodidak IT. Bisa coding, bisa segala macam. Itu nggak bisa dihindari dan memang itu eranya nanti. Betul. Ya, jadi itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari dan itu jalan aja paralel gitu. Mungkin secara akademisi mereka harus merumuskan sekarang. Apakah memang di geografi nanti ada pelajaran ini supaya keluarnya itu
dia punya geographical touch yang kuat, di backup oleh kemampuan membangun toolsnya, kecanggih itu. Canggih, Pak. Demikian juga di IT, orang-orang IT juga kuat di coding segala macam. Tapi kan dia mau mendevelop IT codingnya itu kalau nggak punya background geographical-nya juga mau kemana gitu. Betul. Kan. Jadi dia nggak punya kan bayangan menyusun algoritmnya dan apa enggak. Nah, jadi di mereka juga paling tidak diberilah pencerahan tentang apa sih geographical tools-nya, sehingga nanti seorang IT bisa mendevelop perangkat GIS tadi, dan geografi juga bisa mendevelop perangkat GIS termasuk pengaplikasiannya, termasuk pengembangannya ke depan. Jadi ini kelihatannya harus Paralel gitu ya, Pak? harus paralel di dua sisi, apa namanya, tidak bisa fanatik di Fanatik. ya di satu sisi. Akhirnya nanti diam-diam orang IT tidak GIS mendeklir dia saya ahli GIS, tapi Pak. GIS yang dipakai tidak maksimal karena dia tidak punya background geographical touch gitu. Ya. Sebaliknya geografi juga begitu, dia merasa udah bisa mengoperasikan GIS, saya udah ahli. Padahal sebetulnya model-model itu bisa dikembangkan lebih jauh kalau kita menguasai codingnya gitu. Betul. Saya pikir itulah kira-kira mungkin yang saya sendiri di kampus itu selalu mencoba untuk mendengung-dengungkan itu tentang multi interdisipliner gitu. Iya, apalagi di era 4.0 ini ya, Pak ya. Kita nggak bisa kerja sendiri sekarang, nggak Betul, bisa. Kita harus kolaborasi, saling mengapresiasi kemampuan kita masing-masing, bersinergi sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Jadi nggak bisa, lu nggak, ini ilmu gue Nggak bisa fanatik lah, tadi bahasa Bapak. Kita harus kolaborasi, sinergi kolaborasi, itulah kira-kira. Kolaborasi sinergi, oke. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Kira-kira ada closing statement buat Bapak, istilahnya buat lulusan-lulusan baru nih Pak, yang kaget loh, saya belajarnya apa, kok ternyata kebutuhan di pasarnya apa, atau juga para komunitas-komunitas, kira-kira ada closing statement nggak Pak? Buat Iya, kalau saya sih untuk teman-teman yang masih kuliah ya, jadi sebetulnya jangan terjebak hingar-bingar. Iya, hingar-bingar JAS. Ternyata JAS-nya kita cuma jadi operator. Oke. Bukan itu. Jadi Anda belajarlah ilmu geografi secara maksimal, tapi perkuat juga IT-nya gitu dari tadi. Belajarlah codingnya gitu. Mau kalau di kampus ada pelajaran, ambillah mata pelajaran itu. Kalau tidak ada, autodidak gitu. Sekian diskusi kita. Makasih banyak Pak Asep. Ya, Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih ya Pak. Yuk, kawan. Sampai jumpa di lain waktu ya.